Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NRP 80110063. Saya berasal dari UT Bengalun, Set Sangkulirang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses RNI komponen pada unit. Sebelum melakukan pekerjaan RNI, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama itu ada dokumen-dokumen yang kita butuhkan, yaitu top manual dan part book. Lalu di sini juga ada namanya QA dan dokumen-dokumen lain pendukungnya sebagai referensi lainnya agar kita dapat melakukan proses RNI itu dengan baik. Lalu tool-tool apa saja yang kita butuhkan? Kebetulan toolnya sudah saya siapkan semua di mobil sana. Yang pertama yaitu common tool, toolbox, yang pastinya toolbox ya. Yang kedua yaitu special tool seperti tokren, impact, dan lain-lain. Lalu measurement tool seperti penggaris, vernier caliper, micrometer, dan yang lain-lain. Dan yang sangat kita butuhkan yaitu alat angkat, yaitu kren, sling, dan sakel. Lalu dokumen lain yang kita butuhkan itu seperti JSA. Di sini udah ada JSA lengkap semua sama tagnya. Lalu JSS juga sudah semua siap di sini. Jadi kita langsung ke unit aja. Saat ini kita sudah berada di unit HD785-7. Sebelum kita melakukan RNI hoist cylinder, hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, tempatkan unit pada posisi yang rata atau aman. Kemudian kita isolasi unitnya dengan memasang headlock. Setelah itu kita ganjal unitnya dengan riucuk. Lalu kemudian kita rilis pressure yang ada di hydraulic tank. Setelah kita pastikan semuanya aman, semua energi terisolasi, kita mulai pekerjaan RNI hoist cylinder. Oke, untuk proses pelepasan hoist cylinder, hal pertama yang kita lakukan yaitu pertama kita melepas mudguard agar nanti saat proses pelepasan hoist cylinder tidak terhalang. Kemudian kita siapkan tampungan di bawah hoist cylinder, karena nanti saat proses pelepasan atau disconnect hose akan banyak oli yang tumpah. Setelah tampungan siap, kita lepas hose supply-nya, sisi bottom maupun sisi head. Setelah semua disconnect, olinya sudah habis, kita blok bagian lubangnya. Bagian lubangnya kita blok agar nanti saat proses pelepasan dia tidak memanjang. Selanjutnya yaitu kita disconnect hose lubricating. Ada dua bagian, yang pertama ada di bawah, lalu ada di atas. Setelah itu disconnect, kita ikat hoist cylinder dengan sling atau dengan tali untuk menahan posisinya agar tidak berubah atau menjaga dia saat proses pelepasan pin yang di atas itu tidak rebah. Setelah itu aman, setelah ini diikat, yaitu kita melepas pin bagian atas. Setelah pin bagian di atas dilepas, lalu kita buka lock plate di bagian sisi bawah. Di sini ada lock plate sama baut 24. Setelah itu di sini ada plate-nya. Kita lepas. Nah, setelah ini dilepas, kita arahkan alat angkat, kita ikat tali di sini atau seling untuk proses pelepasan hoist cylinder SI. Sebelum proses pemasangan hoist cylinder, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, periksalah semua komponen atau hoist cylinder itu dalam kondisi bersih. Kemudian lubang lubricatingnya itu tidak buntu. Kemudian yaitu lubang mounting hose-nya juga tidak buntu atau ulirnya tidak rusak.
Setelah itu dipastikan semuanya bagus atau aman, kemudian kita pasang spherical bearing pada hoist cylinder yang baru. Nah, dalam pemasangannya itu pastikan posisi spherical bearingnya itu dalam kondisi baik atau tidak menutupi lubang lubricatingnya. Setelah itu terpasang, di spherical bearingnya itu harus terpasang o-ring. Satu sisi itu 2 o-ring. Nah, itu juga harus dipastikan, jangan sampai lupa karena itu sangat penting juga atau kritikal. Kemudian pasang nipple grease pada hoist cylinder yang seperti ini ya. Tadi kan kita lepas nih yang lama nih, di atas juga. Nah, itu kita pasang di hoist cylinder yang baru. Setelah itu dipasang, kita pasang blok di lubang suplainya yang di sini. Jadi nanti saat proses pemasangan itu silindernya tidak memanjang. Nah, setelah itu siap, kita ikat hoist cylinder yang baru untuk langsung kita pasang. Nah, proses pemasangannya yaitu langsung aja kita pasang. Nah, kita hubungkan atau sebelum memasang silindernya kita beri grease dulu ya di bagian hub bodinya. Di bagian sini hub bodinya sebelum kita pasang ini harus dikasih grease. Setelah ini ada grease-nya, baru kita pasang. Kemudian kita pasang plate, top plate, dan mountingnya. Mountingnya ini kita top dengan kekuatan 22 sampai 31 kg/m. Setelah di top, baru kita marking untuk menandakan bahwa ini sudah di top. Setelah itu, sini kan ada lock plate. Lock plate-nya kita lipat agar untuk menghindari si bolt mountingnya itu kendor. Setelah ini komplit, lalu kita pasang hose supply-nya. Nah, pastikan bahwa o-ringnya itu baru atau dalam kondisi baik. Setelah itu lalu pasang ke bloknya. Pastikan saat pemasangan flanknya ini rapat dan tegak lurus. Lalu kita kasih torque dengan kekuatan 10 sampai 12 kg/m. Langkah selanjutnya yaitu kita bleeding udara pada hoist cylinder. Langkah pertama yaitu kita running engine atau running unit selama 5 menit atau sampai mencapai temperatur oli hidroliknya yaitu 45 sampai 55 derajat Celcius. Setelah temperaturnya tercapai, kita gerak-gerakan hoist cylinder itu sebanyak 10 kali naik, 10 kali turun. Nah, dalam proses penggerakannya itu jangan sampai mentok atau sisakan antara 50 sampai 100 mm. Kenapa harus sisakan? Karena di dalamnya itu masih ada udara yang terjebak untuk menghindari kerusakan pada sealnya hoist cylinder. Setelah proses bleeding kita lakukan, langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran tekanan pada hoist system. Di mana cara pengukurannya yaitu pertama kita buka plug di bagian blok sini. Kita buka, lalu kita ganti dengan coupler. Setelah coupler terpasang, kita hubungkan dengan hose dan pressure gauge 40 MPa atau 400 kg/cm persegi. Setelah itu semua sudah terhubung, lalu kita lakukan running engine atau running unit ya. Dan pastikan temperaturnya itu sudah mencapai 45 sampai 55 derajat Celcius. Setelah itu tercapai, kita gerakan hoist cylinder full stroke. Setelah full stroke, kita lakukan relief. Nah, pressernya harus terbaca 190 sampai 210 kg/cm persegi. Jika terjadi kekurangan pressure, maka kita lakukan pengejasan di hoist palep. Akhir yang kita lakukan yaitu melakukan final inspection. Apa sih yang kita cek? Yang pertama, pastikan oli hidroliknya itu tidak kurang atau cukup. Kemudian tidak ada kebocoran pada silinder atau seal silinder, o-ring hose maupun hose-nya. Kemudian pastikan kita sudah melakukan greasing manual pada hub body serta pin hoist cylinder bagian atas agar pinnya mendapat pelumasan awal. Demikian proses R&I hoist cylinder yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.